Oke. Jangan takut nggak ada penilaian. Hah? Di situ bisa dikatakan tujuan. Tujuan apa? Tujuan untuk mencapai sesuatu. Tujuan. Oke, ada yang lain yang mau mengandung anak atau apa? Iya, tujuan, keinginan. Tujuan. Oke, intinya tujuan. Visi sekolah kita kemarin pada saat tim pengembang sekolah saya kumpulkan di awal-awal saya bertugas di sini, saya mencoba mempelajari agama sebagai pijakan kita dalam melakukan apapun di dalam kehidupan kita. So, saya taruh agama dan berakhlak mulia karena apa? Dua hal itu akan sejalan. Kalau orang sudah agamanya tinggi, maka akhlaknya juga pasti harus mengikuti. Kemudian nanti ada paparannya Bapak Ibu ya, kenapa jadi agama dan akhlak mulia itu selalu dua hal yang beriringan. Kemudian visi yang berikutnya adalah S, bersosial lingkungan dan ramah anak. Sosial lingkungan dalam artian apa? Kita menginginkan sekolah kita ini adalah tempat bagi siswa kita, juga bagi kita sendiri untuk melakukan kegiatan sosial sesuai dengan kondisi dari sekolah kita dan lingkungan kita. Apa aja yang sudah kita lakukan? Ini kan kemarin visinya gitu, apa kegiatan itu tujuannya ya. Banyak kan kegiatan sosialnya apa aja Bapak Ibu? Berbagi dalam hal, misalnya kalau bulan puasa kita ya berbagi sembako. Apa lagi? Untuk apa lagi pada membantu orang yang kena musibah. Iya, ketika siswa kita ada terkena musibah, kita juga cepat bergerak sosial. Bukan hanya kepada diri kita sebagai guru, tapi anak itu pelajaran yang konkret bagi siswa kita. Itu juga. Sehingga ketika anak keluar dari sekolah ini, hal-hal itu akan melekat di mereka. Itu tujuan kita tadi. Ya. Oke, selanjutnya agamis, sosial, nyaman kok menghafal asoka. O-nya apa? Optimal dalam melaksanakan kewajiban. Jadi ketika anak kita meminta kewajiban mereka adalah belajar optimal, kita berusaha untuk mereka optimal untuk melaksanakan itu. Apa aja yang diinginkan oleh sekolah, apa aja tujuan sekolah, optimal. Optimal itu apa ya? Kada tanggung, ya kan ya? Optimal itu jangan orang apa? Maksimal, optimal, sudah. Batasnya kita sebagaimana, segitu. Ya kan ya? Full, gitu ya. Oke. Terus kayaknya Kerja keras tanpa asoka, kerja keras tanpa pamrih. Apa maksudnya sih? Ya, ada berharap. Anak-anak biasanya kita suruh yang tanpa pamrih itu ngapain? Apa kadang-kadang kita meminta anak? Meminta, bukan menyuruh, meminta mereka ikut serta ketika kita mau melaksanakan tadarusan ya, yang membersihkan lapangan. Tapi ditanamkan ke mereka ketika mereka memberikan sumbangsi apa segala tenaga dan pikiran, tidak ada sesuatu yang diharapkan selain daripada kerja sama supaya bisa menimbulkan mencapai tujuan ini tadi, ya itu ya. Gak ada. Sama kayak kita guru ketika kepala sekolah meminta tolong Bapak Ibu Pak Kasek, Pak Apri nanti ya jaga masuk ke sosial ya 2 dan 3. Sudah nggak kita ini menyelenggarakan pendidikan yang berbasis lingkungan? Yang berbasis lingkungan gimana? Lingkungan kita ini agamis ya. Ya, kita melaksanakannya itu. Lingkungan kita agamis, kearifan lokalnya apa kemarin? Ya, kebudayaan Banjar, masakan Banjar, ramah anak. Sudah ramah anak ya. Pagi-pagi gurunya sudah senyum, sapa, lagi bersalaman, apalagi Pak, ada kayak memberi duit. Yang jelas beberapa poin dari ramah anak sudah kita laksanakan. Baik, yang keempat, mengoptimalkan minat dan bakat untuk meraih prestasi baik akademik maupun non akademik. Kemana masuknya? Optimal. Iya. Kita mengoptimalkan minat dan bakat ya. Anak kita di sini sudah kita arahkan kan minat dan bakatnya karena
dengan adanya apa kegiatan ekskul. Iya, akademik maupun non akademik. Nggak apa-apa, kita nggak usah ini, kita tetap mengasah minat dan bakat anak walaupun namanya kalau kita ikutkan lomba ada yang kalah, ada yang menang, nggak masalah karena memang yang penting anak-anak terbiasa sudah dioptimalkan, artinya kita memperhatikan minat dan bakat mereka. Kemudian kita melaporkan kepada orang tua. Ya, demikian juga dengan siswa ABK ya. Baik, nomor 5, mendorong siswa berpikir aktif dan kreatif. Masuknya kemana? Iya, kerja keras tanpa pamrih. Oke, berpikir aktif. Ya, itu terlihat dari anak-anak yang melakukan kegiatan di sekolah yang kadang-kadang mereka juga mempunyai saran, ide kita. Makanya saya bilang, kalau ada anak-anak punya saran, ide kita terima, kita sesuaikan dengan kemana tujuannya. Oke? Nah, menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan sehat. Sudah amankah sekolah kita? Alhamdulillah, karena sudah ada CCTV. Iya. Sehat? Sehat, kita ada kegiatan Jumat sehat. Kita tunggu ya dari pemerintah yang menjanjikan makan ini lah. Tapi jangan anak-anaknya jangan diberi makan, gurunya Pak. Oke, itu tadi langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tadi. Mungkin nanti akan ada tambahan lagi, tapi yang sementara ini dulu. Itu. Baik, Bapak Ibu, visi tadi sudah, misi sudah. Ada yang ditanyakan? Berapa menit lagi Bu? Jawab. Cuma pertanyaan. Yang ditanyakan sesuai dengan apa yang dipaparkan. Ada yang bertanya? Monggo silakan. Ya. Bagaimana Pak? Ya? Baik Bapak Ibu, jadi itu tadi apa gunanya, manfaatnya saya menjelaskan tentang visi misi sekolah supaya kita tahu kita ketika bekerja di sini, ketika kita melakukan tugas kita di sekolah SMP Negeri 10 ini tahu, oh tujuannya ke sini, langkah yang diambil adalah di sini. Jadi kalau kena ada kegiatan pelatihan tentang visi misi sebelum ditakuni orang, biar angkat tangan dulu. Ya Allah, tahu jelaskan. Jadi ampihan yang puluhan narasumber itu Ustaz Hakim jelaskan sudah paham semua. Paling tidak itu ya Bapak Ibu. Saya yakin ketika kalau kita memang sesuatu itu kalau kita tidak baca, kita tidak pahami, kita tidak mendapat informasi, kita nol, zong. Ya kalau zong istilahnya. Oke Bapak Ibu, sampai sini dulu. Terima kasih. Tidak ada yang ditanyakan lagi kan? Baik, terima kasih. Sekali lagi kita beri aplaus dulu. Alhamdulillah observasi sudah dilakukan dan berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya lihat di sini juga interaktif daripada audiensnya terlihat, di mana Ibu sudah membuat pancingan-pancingan pertanyaan dan kelihatan juga pemantiknya lumayan bagus sekali dan tidak ada yang tegang kelihatannya tadi. Dan gaya bahasanya cukup lugas, terarah, kemudian jelas sehingga tidak ada yang bertanya lagi. Asoka, agamis, ya kan? Bersosialisasi, bisa bersosial. Aso, A-S-O, optimal, ya. Terus K, ya kerja keras tanpa pamrih. Dan yang keenam amanah. Ya. Saya sendiri di sana juga mendengarkan bahwa cukup gamblang. Jadi Ibu ini sudah memberikan satu satu presentasi yang cukup bagus, bahkan bagus lah. Kalau saya bilang di atas ekspektasi lah gitu. Nah, tepuk tangan dulu. Terus tapi sebelum itu saya mau tanya dulu. Dengan presentasi yang disampaikan Ibu Kepala tadi cukup gamblang dan jelas, biar beratan ibu-ibu dan bapak sekarang paham tidak dengan tupoksi ibu dan bapak masing-masing yang ada di sini? Ya, saya coba tes satu ya Bu ya. Bu Yuli, setelah tadi ada Asoka, agamis, sosial, optimal, ya kan? Terus kerja keras tanpa pamrih dan amanah. Itu kira-kira untuk tupoksi Bu Yuli paham nggak apa yang harus saya lakukan di sekolah ini? Berarti saya harus, sebagai seorang guru, saya harus
mensukseskan visi yang sudah dibuat oleh sekolah. Salah satunya dalam pembelajaran, saya harus meramah anak, mendukung anak sesuai dengan karakternya, tidak memaksakan dengan seperti yang pendidikan terdahulu hanya berfokus pada nilai, tujuannya hanya untuk nilai seperti itu, tetapi lebih kepada mendorong anak mengembangkan pada dirinya alam dan jiwa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu. Luar biasa. Saya yakin Bapak dan Ibu semua bisa ya kalau saya tanya. Jadi menyentuh ini Ibu Yuli tadi tidak hanya ini tapi harus optimal terhadap peserta didik. Optimal dalam artian sesuai dengan ASOKA tadi kan. Optimal. Kemudian juga harus anak-anak itu dididik dengan ada karakternya tadi ya, agamis. Kemudian juga kerja kerasnya tanpa pamrih anak-anak belajar dan semuanya kelihatannya sudah menyangkut di situ. Begitu Ibu Sophie ya? Ya luar biasa. Saya yakin Pak Apri apalagi nih yang senior kita sudah luar biasa. Jadi alhamdulillah semua berjalan lancar dan kalau Sidin ini memiliki 3 ranah indikator bisa di atas ekspektasi sih. Beliau ini hanya menuju ke satu poin. Kepala sekolah mengajak audiens untuk bereaksi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Makanya saya tes 1 tadi. Ya, jadi poin itu tadi sudah terjawab dan dibuktikan oleh Bu Yuli tadi sudah menjawab. Jadi saya di sini catatan saya, kepala sekolah sudah mengajak audiens untuk bereaksi sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Ibu Sarina sudah bisa melihat ya, saya tulis gitu ya. Oke, kira-kira cukup itu ya. Jadi refleksi saya sudah bahwa ini sudah bagus sekali dan cukup jelas dan dia sudah menguasai semua materi yang disampaikan dan saya menilai hanya 1 indikator kepala sekolah dan mengajak audiens untuk beraksi sesuai dengan peran dan tanggung jawab sesuai dengan semboyan kita ASOKA. Jadi ada sekolah yang memang bersemboyan dengan bunga-bunga tapi dia tidak tahu filosofinya gitu. Kali ini kan filosofinya sudah ada ASOKA, luar biasa. Tepuk tangan lagi tuh SMP kita. SMP 10, SMP 10 bukan SMP kita, SMP 10 Banjarmasin. Biasa itu. Oke, kira-kira itu Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kerelaan pian sudah meluangkan waktu datang ke sini. Sekali lagi minta rela, minta ridho, minta ikhlas dunia akhirat pada pian semua, pada Ibu dan Bapak sudah merelakan waktu, meluangkan waktu membersamai kami berdua bertiga di depan dengan Pak Ijul. Mudah-mudahan semua bermanfaat dan Allah memberikan rahmat pada kita serta memberikan umur yang panjang dan bermanfaat bagi kita. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.